Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai piutang. Ibu pakai PPT-nya Warren. Nah, piutang ini biasanya timbul ketika sebuah perusahaan menjual secara kredit, sehingga timbullah piutang. Nah, piutang ini bisa diartikan sebagai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Nah, dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang, ya. Sekarang kita lihat klasifikasi piutang. Nah, jadi klasifikasi piutang ada 3. Yang pertama itu piutang dagang. Nah, piutang dagang digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit, dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Nah, jadi biasanya kalau kita menjual barang secara kredit, maka kita akan mencatatnya sebagai piutang dagang di debit dan penjualan di kredit, ya, sebagai pengakuan timbulnya piutang atas penjualan kredit yang terjadi. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis. Biasanya disebut promissory note, ya. Jadi bedanya wesel tagih dengan piutang dagang ini, kalau wesel tagih ini adalah tagihan yang disertai dengan surat perjanjian tertulis yang resmi, ya, di mana isi surat perjanjian utang tersebut berisi tentang kesanggupan kreditur untuk membayarkan uang sejumlah yang tertera pada surat pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau piutang dagang biasanya buktinya itu berupa faktur sama surat jalan. Nah, kalau wesel tagih ini juga dilengkapi dengan surat perjanjian tertulis, ya. Nah, kemudian klasifikasi piutang yang terakhir adalah piutang lainnya, termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari karyawan. Misalnya di perusahaan ada karyawan yang kasbon ke bendahara, ya, itu akan dicatat sebagai piutang karyawan. Oke, sekarang kita bahas mengenai piutang tak tertagih. Jadi dari sekian banyak piutang yang dimiliki perusahaan, biasanya akan ada piutang yang tidak dapat ditagih. Kondisi-kondisi yang menyebabkan piutang tidak dapat ditagih, misalnya saja ada customer yang mengalami kesulitan keuangan. Ada juga misalnya customer yang bangkrut, sehingga ya mau gimana lagi, kita sudah tidak bisa tagih karena dia sudah tidak punya aset. Sehingga ketika ada kemudian piutang yang tak tertagih, maka perusahaan perlu melakukan metode pencadangan piutang, ya. Nah, jadi manajemen perlu membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, sehingga ketika manajemen membuat estimasi, misalnya saja 5% dari penjualan kredit, ya, 5% dari penjualan kredit dicadangkan sebagai piutang tak tertagih, ya. Maka perlu dibuat jurnalnya, beban piutang tak tertagih di debit, dan kemudian di bagian kredit adalah
penyisihan piutang tak tertagih. Sehingga ketika terjadi piutang yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih karena customernya bangkrut misalnya ya, maka akan dibuat jurnal penyisihan piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit, sehingga piutang dagangnya dihapuskan ya dan masuk ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kita lihat ilustrasi dari transaksi piutang tak tertagih dengan metode pencadangan. Pada tanggal 31 Desember, Cynthia Richard mengestimasi $4.000 dari $105.000 saldo piutang dagang di perusahaannya kemungkinan tidak dapat tertagih. Jadi dia estimasikan 4.000 itu tidak dapat ditagih. Nah, sekarang dibuat jurnal penyesuaiannya. Pada tanggal 31 Desember di debit beban piutang tak tertagih sebesar 4.000 dan di kredit penyisihan piutang tak tertagih 4.000. Sehingga akun penyisihan piutang tak tertagih bertambah sebesar $4.000 ya. Selanjutnya, ini yang namanya nilai realisasi bersih. Jadi jumlah piutang usaha bersih yang diperkirakan dapat tertagih adalah 101.000. Jadi dari seluruh jumlah piutang usahanya sebesar 105.000, diperkirakan 4.000 tidak dapat ditagih, sehingga yang diperkirakan dapat ditagih adalah 101.000 yang disebut dengan nilai realisasi bersih. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari, piutang John Parker sebesar $610 dianggap benar-benar tidak tertagih. Nah, kalau yang tadi di jurnal sebelumnya kita masih cadangkan ya piutang tak tertagihnya. Nah, sekarang ini transaksinya piutangnya sudah benar-benar tidak dapat ditagih dari piutang si John Parker ini. Nah, kita lihat jurnal Januari tanggal 21 kita debit penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian kita kredit piutang dagang. Nah, kenapa di debit penyisihan piutang tak tertagih? Karena untuk membebankan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 610. Kemudian piutang dagang dikredit sehingga menghapuskan piutang dagang dari John Parker ini yang sebesar 610. Pada 10 Juni melakukan pencatatan kembali piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut dapat ditagih. Nah, tadi kita sudah hapus ya di tanggal 21 Januari. Nah, ternyata di tanggal 10 Juni John Parker ini punya uang ya, dia punya dana sehingga dia bisa melunasi piutangnya. Nah, karena sebelumnya 21 Januari piutangnya sudah dihapus, maka kita perlu melakukan pencatatan kembali ya, karena ternyata John Parker bisa membayar utangnya ya. Nah, jadi kita catat kembali karena tadi kita sudah hapus piutang dagang dari Bapak John Parker ini, maka kita catat kembali ya. Jadi di debit piutang dagang sehingga piutang dagangnya kembali bertambah sebesar 610 dan kita kredit penyisihan piutang tak tertagih sehingga kita kurangi 610 di penyisihan piutang tak tertagih yang tadi kita bebankan ya. Jurnal ini
untuk mengembalikan lagi piutang yang telah dihapus pada tanggal 21 Januari. Nah, selanjutnya pada saat John Parker membayar, maka kita catat penerimaan kas dari penagihan piutangnya. Pada tanggal 10 Juni, kas $610, kemudian kredit piutang dagang John Parker untuk mencatat penagihan piutang dagang. Jadi pada saat dia membayar, tentunya kas kita bertambah dan kita akhirnya menghapus piutang dagangnya dengan mencatatnya di kredit, ya. Jadi kalau piutang dagang di sisi kredit itu artinya dia sudah dihapuskan, ya, atau berkurang misalnya kalau dia cuma membayar sebagian. Nah, selanjutnya mengestimasi piutang tak tertagih. Jadi metode pencadangan menggunakan dua cara untuk mengestimasi besarnya beban piutang tak tertagih. Cara yang pertama, estimasi berdasarkan persentase dari penjualan. Jadi misalnya saja ya, penjualan kredit untuk periode ini sebesar $300.000 dan diestimasi 1% akan tidak dapat tertagih, sehingga beban piutang tak tertagih sebesar $3.000. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, $3.000 dari mana? Jadi 300.000 itu dikali 1%, nah hasilnya $3.000 ya. Jadi dibuatlah jurnal penyesuaiannya beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar $3.000. Ya. Nah, jadi ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu estimasi berdasarkan analisis piutang. Nah, jadi diestimasi $3.390 dari piutang akan tidak dapat tertagih dan saldo penyisihan piutang tak tertagih sekarang sebesar 510. Beban piutang tak tertagih menjadi 2.880. Nah, ini. Jadi estimasi berdasarkan analisis piutang ya biasanya perusahaan memperkirakannya dari pengalaman masa lalu menggunakan data historis ya atau data yang sudah terjadi. Perusahaan mengestimasikan sebesar $3.390. Nah, di periode sebelumnya sudah ada cadangan sebesar 510 ya, sehingga beban piutang tak tertagihnya sebesar 3.390 dikurang 510 jadi sebesar $2.880 ya. Jadi kita buat jurnalnya. 31 Desember beban piutang tak tertagih sebesar 2.880 dan dikredit penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2.880 sehingga pada cadangan piutang tak tertagih bertambah sebesar 2.880 ya. Nah, ini penyesuaian akhir tahun untuk piutang tak tertagih. Jadi ya, diasumsikan piutang usaha atau piutang dagang sebesar 86.300. Jadi kalau piutang dagang kan saldo normalnya di debit ya. 86.300. Kemudian ada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 510 ya. Penyisihan dari piutang yang sudah ada 510. Ini adalah saldo sebelum penyesuaian ya. Nah, kemudian penyesuaian akhir tahun. Jadi kita estimasikan bahwa piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 3.390.
Nah, karena masih ada saldo dari penyisihan piutang tak tertagih sebesar 510, maka kita kurangkan 3.390 dikurang 510, jadi saldonya adalah 2.880. Jadi kita catat di sini. Ini buku besar ya, buku besar bentuk T. Kita catat di kredit untuk menambah penyisihan piutang tak tertagih. Jadi jumlahnya 3.390, jumlah totalnya ya 510 tambah 2.880. Nah, kemudian beban piutang tak tertagih 2.880 dicatat di sebelah debit ya, karena ketika kita mengestimasikan piutang tak dapat ditagih, kan kita buat jurnal beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan piutang tak tertagih. Jadi ini di buku besarnya di debit ya, kemudian di kredit ini. Jadi seimbang, karena prinsip akuntansi ya harus matching prinsip ya. Nah, selanjutnya saldo setelah penyesuaian ini, maka penyisihan piutang tak tertagih totalnya menjadi 3.390. Nah, di neraca akan muncul data seperti ini. Piutang usaha sebesar 86.300 ya. Kemudian dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3.390, sehingga nilai realisasi bersih dari piutang sebesar $82.910. Jadi akun penyisihan piutang tak tertagih itu di neraca akan mengurangi saldo dari piutang usaha. Nah, selanjutnya dalam pencatatan piutang tak tertagih ada namanya metode penghapusan langsung. Jadi dia tidak ada cadangan ya. Namun metode ini tidak konsisten dengan matching prinsip ya, yang menandingkan pendapatan sama biaya ya. Jadi piutang yang terbukti tidak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Kemudian beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit setiap transaksi penghapusan. Jadi karena tidak ada cadangan ya, jadi langsung dihapus piutang dagangnya. Ketika mendapat informasi bahwa piutang tidak dapat ditagih, maka langsung dibuatkan jurnal beban piutang tak tertagih di debit, kemudian di kredit piutang dagang. Jadi inilah kenapa dikatakan metode penghapusan langsung. Jadi akun kreditnya langsung piutang dagang, bukan lagi cadangan piutang tak tertagih. Nah, ini ilustrasi transaksi piutang tak tertagih dengan metode penghapusan langsung. Jadi pada 10 Mei piutang DL Ross ditetapkan tidak dapat tertagih. Saldo sebesar $420 dihapus dari pencatatan. Nah, jadi tanggalnya 10 Mei di debit beban piutang tak tertagih, sehingga beban piutang tak tertagih bertambah sebesar $420. Kemudian di kredit piutang dagang, sehingga piutang dagang berkurang sebesar $420 ya. Jadi jurnal ini untuk menghapus piutang tak tertagih. Nah, jadi bisa lihat kan perbedaannya dengan metode pencadangan. Kalau metode pencadangan ya beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih ya, sedangkan kalau dengan metode penghapusan langsung ya kita langsung mengkredit piutang dagang. Jadi jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Nah, selanjutnya
1 November DL Ross memberi cek sebesar $420 untuk pembayaran piutangnya. Nah, yang tadi ya, pada 10 Mei dia ditetapkan tidak dapat tertagih piutangnya. Nah, ternyata pada 1 November dia bisa membayar piutangnya ya dengan cek. Nah, maka kita perlu membuat jurnal lagi ya. Ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama piutang dagang di debit. Nah, kenapa kita debit piutang dagang? Untuk memunculkan kembali piutangnya. Karena tadi kita sudah kredit, nah, sehingga terhapus piutangnya, maka kita perlu mendebitnya kembali agar muncul kembali saldo piutangnya ya. Kemudian kita kredit beban piutang tak tertagih, sehingga beban piutang tak tertagih berkurang sebesar 420 ya. Nah, jurnal ini untuk mengembalikan piutang yang dihapus tanggal 10 Mei. Kemudian jurnal kedua, kas pada piutang dagang ya, untuk mencatat pelunasan piutang dari DL Ross. Jadi bertambah kasnya 420 dan piutang dagang dihapuskan 420 karena sudah menerima kas sebesar 420 ya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke pembahasan wesel tagih. Jadi, wesel tagih merupakan dokumen tertulis yang berisi perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu atau pokok pinjaman kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan, ditambah bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahun. Ya, jadi dengan sistem penjualan kredit, customer bisa membayar dengan wesel tagih ya. Jadi di wesel tagih itu di surat resminya berisi informasi-informasi ini ya. Selain pokok pinjaman, ada juga berapa bunga yang harus dibayarkan, kemudian kapan dan tanggalnya kepada siapa ya. Nah, tanggal jatuh tempo wesel tagih. Tanggal kapan wesel dilunasi disebut tanggal jatuh tempo. Nah, sekarang tanggal berapa wesel 90 hari tertanggal 16 Maret jatuh tempo. Nah, ini ilustrasinya biar adik-adik tahu kapan sih wesel berjangka waktu 90 hari yang dikeluarkan tanggal 16 Maret jatuh tempo. Nah, jadi ini jumlah hari wesel 90 hari ya ini. Kemudian dia dikeluarkan pada tanggal 16 Maret. Nah, jadi kita lihat dulu jumlah hari di bulan Maret itu kan 31 hari. Sedangkan tanggal terbit weselnya 16 Maret. Jadi dikurangi dulu 31 kurang 16. Jadi sisa 15 hari di bulan Maret ya. 90 dikurang 15 hari masih ada 75 hari. Kemudian jumlah hari di bulan April itu 30 hari, dikurangi lagi jadi sisa 45 hari. Kemudian jumlah hari di bulan Mei 31 hari. Nah, dikurangi lagi 45 kurang 31. Sisanya adalah 14 hari. Nah, jadi jatuh temponya itu 14 Juni ya. Jadi seperti ini perhitungannya. Nah, kemudian jumlah terutang saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Nah, ini contoh soalnya. Jadi menerima $6.000 dengan bunga 12%
30 hari wesel tertanggal 21 November 2006 untuk penyelesaian piutang dari WA Banco ya. Jadi weselnya nilainya sebesar $6.000 dengan bunga 12% dengan jangka waktu 30 hari dan tanggal terbit weselnya itu 21 November 2006. Nah, jadi perhitungan bunganya seperti ini. Pokok dikali tingkat bunga dikali waktu, ya. Nah, pokoknya berapa? Yang ini ya. $6.000 dikali persentase bunganya 12% dikali 30/360. 30 ini dari jumlah hari weselnya ya. Weselnya dalam jangka waktu 30 hari dibagi dengan 360 hari. 360 hari itu jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, 30/360. Jadi hasilnya adalah $60. Jadi jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh WA Bank Corporation sebesar $60. Nah, kemudian perhitungan nilai jatuh temponya, jumlah pokok dari utangnya ditambah bunga, ya. Jadi jumlah pokok utangnya $6.000 ditambah bunga sebesar $60, hasilnya adalah $6.060. Nah, jadi pada saat jatuh tempo wesel senilai $6.000 30 hari dengan bunga 12% pada tanggal 21 November diterima dari WA Bank Company untuk penjualan barang. Nah, jadi 21 November wesel tagihnya kita catat, kita terima ya. Sehingga di debit wesel tagih sebesar 6.000. Kemudian penjualan dikredit sebesar 6.000. Kalau penjualan dikredit artinya penjualannya bertambah ya. Nah, ini untuk mencatat penerimaan wesel sebagai pembayaran atas penjualan kredit. Nah, kemudian pada bulan Desember tanggal 21 karena jangka waktu weselnya cuma 30 hari ya, jadi tanggal 21 Desember kita terima kas sebesar 6.060. Ini perhitungannya yang tadi ya, jadi 6.000 pokok dari weselnya atau jumlah yang harus dibayarkan ditambah bunganya $60, jadi 6.060 kas yang diterima. Nah, di kredit wesel tagih karena sudah menerima kas sebesar 6.060 maka wesel tagihnya dihapuskan sebesar 6.000 dan pendapatan bunga diakui sebesar 60 ya. Nah, jadi jurnal ini untuk mencatat penerimaan pokok dan bunga dari wesel yang jatuh tempo. Oke, kemudian jika Bank Company gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo, dianggap sebagai dishonor not receivable. Wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Nah, jadi ini jurnal ketika dia tidak bisa membayar weselnya pada tanggal jatuh tempo. Maka kita buatkan jurnal ya, di debit piutang dagang sebesar 6.060, kemudian wesel tagih 6.000 dihapuskan karena dipindahkan ke akun piutang dagang ya, kemudian pendapatan bunga sebesar 60 yang akan ditagihkan bersama piutang dagang ini ya, 6.060.
untuk mencatat wesel beserta bunganya yang tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo. Jadi karena piutang dagangnya di debit, jadi tetap akan ditagihkan ya ke bank company sebesar 6.060. Nah, kemudian penyajian piutang pada neraca seperti ini. Jadi nama perusahaannya, kemudian periodenya ya 31 Desember 2006. Kemudian di sisi aktiva ya. Jadi piutang itu tempatnya di sisi aktiva. Kalau neraca kan ada aktiva, ada pasiva ya yang harus seimbang. Nah, piutang ini tempatnya di aktiva, di sisi aktiva lancar ya. Karena aktiva lancar itu karakteristiknya dia jangka waktunya di bawah 1 tahun ya. Ada kas yang pertama, jadi urutannya ini mulai dari yang paling liquid ya. Kas ini $119.500, kemudian ini dia wesel tagihnya ya, diasumsikan ini nilainya 250. Nah, ini piutang dagang ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa penyisihan piutang tak tertagih itu mengurangi jumlah piutang dagang di neraca. Ya, jadi $445.000 piutang dagangnya dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar 15.000, maka nilai bersih dari piutangnya sebesar 430.000. Ya. Seperti ini penyajian piutang pada neraca. Oke, sampai sini pembahasan Ibu. Semoga semuanya bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.